sekitar 5 orang. Itu dari pihak swasta semua atau ada penyelenggara negara? Ada dari penyelenggara negara dan ada. Sorotan lainnya, Saudara, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat atau BJB. Salah satu rumah yang digeledah diduga adalah rumah Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil yang berada di Bandung. Kabar yang cukup mengejutkan. KPK melakukan penggeledahan di rumah Ridwan Kamil terkait kasus dugaan korupsi di Bank BJB. Kediaman mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi sasaran penggeledahan KPK. Sosok yang dikenal dengan gaya komunikasi dan pernah digadang-gadang kembali memimpin Jawa Barat, bahkan berambisi masuk ke panggung politik DKI Jakarta, kini harus menghadapi kenyataan pahit. Belum lama dari kekalahan politik yang meninggalkan luka dalam, kini namanya kembali terseret dalam pusaran masalah yang lebih serius. Senin 10 Maret 2025, petugas KPK menggeledah rumah pribadinya di Bandung, menandai babak baru dalam perjalanan politiknya yang kian terjal. Sorotan lainnya, Saudara, KPK menggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan korupsi di Bank Jawa Barat atau BJB. Salah satu rumah yang digeledah diduga adalah rumah Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023, Ridwan Kamil yang berada di Bandung. Penggeledahan ini menjadi bagian dari penyelidikan intensif atas dugaan penyalahgunaan dana iklan dengan kecurigaan adanya aliran dana dari Bank Pembangunan Daerah yang beroperasi di wilayah Jawa Barat dan Banten. Dalam keterangannya, Direktur Penyelidikan KPK Budi Sukmo menjelaskan alasan dibalik keputusan tersebut. Kami KPK dalam melaksanakan upaya paksa penggeledahan tentunya ada petunjuk-petunjuk sebelumnya yang telah kita dapatkan. Sehingga kami melakukan penggeledahan terhadap beberapa tempat, dan pada saat itu memang secara random adalah satu keputusan saya selaku Kasatgas yang menangani perkara tersebut. Siapa yang prioritas pertama saya geledah adalah memang rumahnya Saudara RK, karena itu adalah hal yang terpenting yang akan kami lakukan pertama kali. Itu adalah salah satu teknis kami penyidikan yang mungkin tidak bisa dijelaskan secara detail di sini. Pernyataan Budi Sukmo memperjelas bahwa penggeledahan yang dilakukan di rumah Ridwan Kamil bukan tanpa dasar. KPK telah mengantongi petunjuk awal yang mengarah pada keterkaitan rumah tersebut dengan kasus yang tengah diselidiki. Meskipun demikian, KPK telah menekankan bahwa proses hukum harus berjalan sesuai prosedur dan berdasarkan bukti yang sah. Dalam pernyataan resminya, KPK menegaskan bahwa penggeledahan ini merupakan salah satu tahap dalam investigasi menyeluruh terkait kasus BJB. Namun, meski operasi ini telah dilakukan secara komprehensif, KPK masih menahan informasi mengenai lokasi lain yang juga tengah diselidiki. Detail lebih lanjut baru akan diumumkan setelah seluruh rangkaian operasi rampung. Kegiatan penggeledahan dalam rangka perkara BJB, ya, dalam rangka perkara BJB. Namun untuk tempat-tempatnya masih belum bisa disampaikan saat ini karena masih ada beberapa lokasi yang berlangsung. Kalau sudah selesai, kita akan update ke rekan-rekan sekalian nanti beserta rilis terkait perkara tersebut. Tessa Hardika Sugiarto menegaskan bahwa meskipun identitas lengkap para tersangka belum diungkap, mereka berasal dari kalangan pejabat penyelenggaraan negara dan juga sektor swasta. Penyelidikan ini bermula sejak Maret 2024 ketika Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya ketidaksesuaian serius dalam pengelolaan dana iklan BJB. Laporan BPK mencatat selisih mencolok sebesar 28 miliar antara anggaran resmi dan jumlah yang diterima oleh media. Temuan ini menjadi titik awal yang mendorong KPK untuk menggali lebih dalam.
Fokus penyelidikan pun mengarah pada indikasi markup dana iklan sebesar 200 miliar yang mengungkapkan adanya jurang besar antara dana yang telah dialokasikan dengan dana yang sesungguhnya disalurkan. Dugaan ini membuka celah bagi kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dalam pusaran korupsi yang lebih luas. Meski penyelidikan masih terus berjalan, KPK masih menutup rapat rincian terkait struktur perkara serta sejauh mana keterlibatan Ridwan Kamil dalam kasus ini. Pemirsa, Yudi Renaldi mengundurkan diri dari jabatan Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten. Pengunduran diri ini cukup mengejutkan di tengah pengusutan KPK terkait dugaan korupsi dana iklan di Bank BJB. Kompleksitas kasus ini semakin meningkat ketika Yudi Renaldi, Direktur Utama BJB, secara mengejutkan mengundurkan diri pada 8 Maret 2025. Alasannya pribadi. Namun banyak yang menduga langkah ini lebih dari sekedar keputusan personal, melainkan bentuk manuver untuk menghindari exposure lebih lanjut di tengah penyelidikan yang terus berkembang. Di balik layar, KPK tinggal diam. Dengan bukti yang kuat yang telah dikantongi dari laporan BPK, KPK memperkuat koordinasi dengan berbagai aparat penegak hukum lainnya untuk menelusuri setiap alur dana mencurigakan yang berpotensi mengarah pada aktor-aktor utama di balik skandal ini. Meskipun proses hukum masih berjalan dan belum mencapai titik akhir, publik dijanjikan akan mendapatkan informasi lengkap melalui konversi pers. Di tengah sorotan tajam dan berbagai dinamika politik, KPK sekali lagi dihadapkan pada tugas berat untuk membuktikan bahwa hukum berlaku tanpa pandang bulu. Dalam perjalanan panjangnya, KPK telah berulang kali menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi di mana saja, bahkan di lingkaran kekuasaan yang selama ini tampak besi di mata publik. Penggeledahan terhadap kediaman rumah Ridwan Kamil menjadi bukti bahwa tak ada sosok yang kebal dari hukum, terlepas dari popularitas atau rekam jejaknya. Namun lebih dari sekedar menegakkan hukum, tantangan terbesar KPK adalah menjaga kepercayaan rakyat. Di tengah berbagai tekanan, lembaga ini harus memastikan bahwa setiap langkahnya tetap berpijak pada transparansi dan keadilan. Sebab, di akhir perjalanan, yang diharapkan bukan hanya sekedar vonis, tetapi juga kembalinya kepercayaan publik terhadap institusi yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.